billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kewajiban seorang wanita tak hanya pada pasangannya saja, tetapi juga terdapat mertuanya atau orang tua dari suaminya. Di dalam membangun rumah tangga, sudah seharusnya kita menjaga hubungan yang baik antar keluarga. Kita harus bisa memperlakukan mertua sebagai orang tua kita sendiri dan hindari untuk memperlakukan mereka sebagai orang lain atau bahkan menganggapnya sebagai saingan. Karena dalam ajaran agama Islam ada kewajiban menantu terhadap mertuanya, dan diantara kewajiban menantu wanita tersebut yang pertama adalah memperlakukan layaknya orang tua sendiri. Ingatlah bahwa mertua adalah orang tua yang melahirkan suami. Oleh sebab itu hendaklah memperlakukan mertua sebagai orang tua sendiri. Perlakukan dengan baik dan penuh kasih sayang. Insya Allah dengan begitu akan tercipta kehangatan dari menantu maupun mertua. Lalu kewajiban yang kedua adalah bersikap baik dan menghormati. Apabila sudah dianggap sebagai orang tua sendiri, maka sudah sepantasnya kita juga bersikap baik dan menghormati mereka. Kemudian hindari berkata kasar dan hal-hal yang bisa menyebabkan mertua merasa sakit hati jika mendengarnya. Apabila hal tersebut terjadi, maka insya Allah bisa merusak hubungan baik antara mertua dengan menantu, bahkan bisa menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Yang ketiga adalah merawatnya dengan baik. Karena mertua sudah tua dan sakit-sakitan, maka tak jarang menantu malah menyuruh suami untuk merujukkan ke panti jompo. Hal ini sangat tidak pantas dilakukan oleh menantu muslimah yang tahu akan kewajiban dan hak sebagai seorang istri yang baik. Oleh sebab itu, apabila mertua sudah tua dan sakit-sakitan, hendaknya juga ikut merawat. Karena bagaimanapun mertua sudah menjadi bagian dari orang tua kita sendiri. Di dalam Quran surah Luqman ayat 14, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya akulah kembalimu. Ayat tersebut menggambarkan betapa kita harus menghormati dan merawat orang tua kita sendiri. Jikalau mereka sudah tua dan sakit-sakitan, insya Allah
dengan begitu keluarga kita semua akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat adalah memberikan nafkah bila punya rezeki. Memberikan nafkah kepada mertua yang sudah tidak mampu bekerja memang bukan kewajiban istri kepada mertuanya. Akan tetapi tidak ada salahnya apabila seorang menantu berbuat baik kepada mertua dengan memberikan sedikit nafkah yang dapat dari suaminya. Insya Allah dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang lebih untuk keluarga kita. Lalu kewajiban yang kelima adalah menjaga silaturahim. Mungkin kita sering menjumpai ada seorang menantu yang memiliki hubungan tidak baik dengan mertuanya, sehingga yang terjadi adalah tali silaturahim dengan mertua akan terputus. Sebagai seorang muslimah yang baik, sekalipun kita sangat kurang suka dengan mertua, akan tetapi alangkah baiknya untuk dapat tetap menyambung tali silaturahim dan tetap bersikap baik kepada mertua, karena perbuatan memutus tali silaturahim tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, silaturahmi bukanlah yang saling membalas kebaikan, tetapi seorang yang berusaha menjalin hubungan baik meski lingkungan terdekat merusak hubungan persaudaraan dengan dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu kewajiban yang keenam adalah bertutur kata yang sopan. Banyak menantu di era sekarang yang sudah jarang memperhatikan kesopanan saat berhadapan dengan mertua. Apalagi juga pernah terjadi konflik sebelumnya. Meski begitu, hindari sebisa mungkin untuk menunjukkan raut wajah dan cara bicara yang mencerminkan ketidaksukaan terhadap mertua, karena dari situlah masalah akan mulai bermunculan antara istri dengan suami yang bisa menyebabkan hilangnya keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu, apapun yang pernah terjadi, apapun yang pernah dilakukan mertua kepada kita, terutama perempuan, hindarilah sebisa mungkin berkata yang kurang sopan. Apabila memang kurang suka, cukuplah diam saja atau malah menganggap tidak ada masalah apa-apa saat bertemu dengan mertua. Insya Allah dengan begitu keluarga kita akan tetap dalam kebaikan. Lalu kewajiban yang ketujuh adalah memuliakan mertua. Memuliakan bukan hanya menjadi tanggung jawab dari seorang suami saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab dari seorang istri. Salah satu bentuk memuliakan mertua adalah dengan mengajaknya jalan-jalan atau sekedar makan bersama. Namun bagi yang mempunyai rezeki lebih, bisa mengajak mertua untuk menunaikan ibadah umroh bersama. Insya Allah dengan begitu Allah Subhanahu wa taala juga akan memuliakan keluarga kita semua. Lalu kewajiban yang kedelapan adalah memperhatikan kondisi mertua. Sekalipun kita tidak tinggal serumah dengan mertua, namun sangat dianjurkan untuk tidak melupakan mertua, karena hal tersebut merupakan kewajiban dari seorang menantu dalam mempererat hubungan silaturahmi dengan mertuanya. Apabila ada waktu senggang, cobalah mengajak suami untuk mengunjungi orang tuanya. Jika suami tidak ada waktu karena terlalu sibuk, maka usahakan untuk terus menjalin silaturahmi dengan mertua. Bisa melalui telepon,
dan lain sebagainya. Setidaknya untuk mengetahui kondisi kesehatan dari orang tua suami. Insya Allah dengan begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memperhatikan kondisi dari keluarga kita. Lalu kewajiban yang kesembilan adalah mendekatkan hubungan mertua dengan keluarga sendiri. Sebagai seorang muslimah yang baik dan tegas, tentu mengetahui hakikat dari menikah, yakni bahwa bukan hanya menyatukan satu orang saja, akan tetapi menyatukan dua keluarga dengan sesekali mengajak orang tuanya untuk berkunjung ke tempat orang tua suami. Hal ini semata-mata bertujuan supaya tidak terjadi kesenjangan di antara kedua keluarga. Apabila selama ini hanya berkunjung saat Idul Fitri saja, mulai sekarang cobalah berkunjung ke tempat mertua beberapa bulan sekali, misalnya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Insya Allah dengan begitu kedua keluarga kita bisa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita semua berdoa, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bissawab. Demikian yang dapat saya haturkan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.